instansi koperasi ya, dari dinas koperasi harus bertindak tegas dan melihat ya, kemarin juga saya mendengar dari Pak Kadis bahwa ada satu kasus yang di daerah Cibogo, kalau saya nggak salah dengar ya Pak Kadis, mohon maaf izin menyebutkan ya, ternyata Pak Disurupai katanya mereka sudah daftar Bapak SS. Memang benar, saya sendiri mendaftarkan badan hukum perusahaan saya atau pendidikan, dunia pendidikan saya sekarang lewat SS. Tapi kadang-kadang, bukan kadang, dinas terkait ya, kalau dunia pendidikan itu dinas terkait dari pendidikan itu dari provinsi itu Pak Kadis itu data, benar nggak data-data itu seperti legalnya Menkumhamnya ya, terus tahun berapa ya, nah itu memang Pak Kadis itu tidak bisa dibohongi ya, tidak bisa dibohongi karena serba di-scan. Kalau tidak ada bukti yang real dan fisiknya mungkin tidak akan sinkron. Saya ngerti dan paham, tapi tetap yang namanya pengawasan dan pemantauan itu harus dilaksanakan. Karena apa? Saya mengakui, saya sendiri suka lupa. Izin bendera yayasan saya, ini sedikit saya ceritakan. 5 tahun saya lupa, karena yang namanya ditumpuk. Ya, ingat, ya, pas ada sidang dari dinas, karena dinas itu tahu, memantau, dia buka. Ya, kalau kita yang punyanya kadang-kadang enjoy asik ya, pas ada teguran baru saya bawakan. Ini izinnya sudah mati. Ini bisa dibekukan secara pasif katanya. Kalau tidak diperbaiki. Nah seperti itu. Mungkin di koperasi pun gak jauh beda. Karena tadi koperasi itu adalah bukan perbankan. Ya, berkaitannya ya itu hanya kekeluargaan. Ya. Nah apalagi ini juga ya, kalau saya pernah juga ya, itu leksi itu banyak anggotanya, mungkin bukan satu. Sebenarnya saya bukan sekali ini aja berbenturan dengan leksi, saya sudah 3 kali dengan leksi, alhamdulillah beres di meja mereka. Sama masalah denda juga. Jadi yang tadi poin ketiga permintaan saya itu dinas, terutama dinas koperasi dan perizinan, yaitu bertindak dengan tegas ya. Terus yang ibaratnya ya, kalau udah begini mereka mungkin oh iya kurang segala macam, itu manusiawi. Maka kita memberikan suatu pemberesan untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan mereka. Kita tidak menjustis mereka, kita tidak menghakimi mereka sebenarnya. Ini yang kami hakimi hari ini adalah oknumnya yang dimana notabene mereka sudah tahu tentang undang-undang koperasi, mereka sudah tahu tentang peraturan pemerintah, ya mereka sudah tahu ya, kalau Pak Kadis tadi ya, kalau Pak Kadis katanya mereka tidak terdaftar di OJK, ya, mudah-mudahan nanti kami pun akan mencari terdaftar tidak, dia benar nggak dia terdaftar di OJK, karena kalau terdaftar di OJK, kalau masuk ke dalam OJK, kami sebagai masyarakat umum itu bisa melihatnya secara online. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14, nanti pun saya akan meminta kepada Pak Kadis Koperasi dan Perizinan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 8 tentang keterbukaan publik itu berhak melihat ranahnya seperti itu. Jadi kami nanti akan menunggu Pak Kadis, ya. Karena kami tadi sekali lagi tidak menjustis menyalahkan itu yang namanya koperasi. Bahkan masyarakat mungkin tadi terbantu sebenarnya, terbantu sekali dengan adanya koperasi. Bahkan koperasi itu adalah yang dicetuskan oleh Bapak bangsa kita, tokoh kita, yaitu Soekarno-Hatta. Ya. Jadi benar, koperasi itu tidak disalahkan oleh kami oknumnya. Kenapa sih sekarang? Ya, saya memang tidak, sampai sekarang memang saya tidak lihat draftnya Pak Kadis tentang legal standing MOU pinjaman nama Surya koperasi itu, saya belum lihat karena bahwasanya Pak Ketua ya, karena saya pernah sibukan, jadi saya belum baca. Kalau memang apalagi jenisnya koperasi yang legal standingnya tidak kuat seperti perbankan pun sepertinya banyak penyimpangan, banyak melakukan tanda tangan di atas meja, kolosal baku, kalau bahasa orang hukum kolosal baku, cacat demi hukum. Tapi pas kejadian ya, masyarakat dituntut, masyarakat ditakut-takuti. Nah itu yang ketiga. Yang keempatnya yaitu Pak ya, tadi kata Bang Black, ini menyangkutnya keperizinan ya, sama-sama juga sih keperizinan ya. Nanti kami
mungkin kami pun bisa lihat perizinan DOSS-nya ya, bisa lihat kami tentang koperasi. Ya tadi, apakah mereka sudah memperpanjang tentang registrasi yang namanya perizinan tersebut? Ya, karena ya kami bagi orang awam, apakah itu setahun sekali, ya kami pun lembaga pelaksana NKRI itu harus lapor 1 tahun sekali ke Kesbangpol. Karena takutnya ada perubahan anggota ataupun jenisnya apa. Apalagi ini yang namanya koperasi yang menyangkut ranah hajat orang yang lebih banyak dan adanya uang di situ. Itu mungkin permintaan kami 4 poin datang ke sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan dan umumnya untuk pelaksana NKRI itu mendapat jawaban yang benar-benar valid dan bisa kami itu ibaratnya percaya kepada instansi khususnya yaitu bupati ya yang menginstruksikan mungkin nanti ke bawahannya kepada Pak Kadis ya 2 instansi ini ya tentang legalitas koperasi yang ada di Subang. Sekali lagi kalau sudah begini kami pun jadi sabotase. Koperasi yang tidak pernah getahnya akan kena semua. Ya, nanti bukan hanya 1 Pak Kadis ya. Kami akan mungkin kami akan melakukan sering silaturahmi lah. Karena silaturahmi adalah bagian untuk memperpanjang umur katanya dan menambah rezeki. Nah, barangkali itu menambah rezekinya itu Pak Kadis ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang tepat, apabila ada kata-kata saya kurang pas, apabila perkataan saya itu banyak benar menyentuh dalam hati Bapak Ibu yang ada di sini, ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan hati Bapak Ibu yang ada di sini, itu adalah atas perbuatan saya sendiri sebagai manusia, tidak lupa dari kesalahan, kealpaan dan kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya dari unsur kelembagaan baik dari DPM DSP maupun dari DKPP ada beberapa hal yang perlu disikapi oleh kita. Jadi kita bukan mencari pembenaran Pak, tetapi ini adalah untuk mencari kebenaran. Walaupun misalkan ada koreksi, kalaupun memang misalkan kita punya bisnis, punya buklang, tolong siapkan. Jadi nanti jangan sampai cara menilainya subjektif Pak. Jadi mudah-mudahan dari kawan NKRI juga betul, terus dari kita juga ketika ada proses yang sudah dilakukan, mudah-mudahan kalau dalam bahasa Velkomer dan Spelang gitu, jadi mudah-mudahan sesuai dengan tracknya gitu ya. Jadi penilaian prosedur maupun dari yuridisnya betul-betul sesuai dengan ya normatif mulai dari pusat, provinsi sampai ke daerah. Nah, terus untuk selanjutnya tadi sangat menarik sekali keterkaitan dengan ketika reward punishment memang kita ada aturannya. Jadi kalau nutup dia mah ujung-ujung film ya, karena ada proses apa yang disampaikan oleh Pol PP tadi ya, ada anggaran 1, anggaran 2, anggaran 3 itu juga durasi waktunya memang ada SOP-nya. Mudah-mudahan kita juga tidak mengambil keputusan yang sifatnya dia proses. Jadi ini mohon dimaklum nanti. Makanya untuk komunikasi ataupun rekonsiliasi bapak-bapak dari NKRI tidak menentu Pak untuk konseling atau konsultasi. Kalau misalnya urusan dengan perizinan, mengenai misalnya saya nyawanan, tapi apakah diperbolehkan nanti konsultasi dari teman-teman NKRI ke Berina kalau itu ya. Nah itu jadi mudah-mudahan. Jadi yang namanya diupload di sini katanya ya, bisa tidak lihat. Nah terus termasuk nanti dari anggaran dasar, dari akta perubahan, karena yang saya tahu yang namanya deskripsi untuk operasi itu memang banyak Pak, terkait aturan internal maupun eksternal juga. RAT juga kalau misalkan tidak ada berita acaranya itu disebut bodong Pak. Karena apa? Karena untuk apa RAT kalau tidak ada berita acaranya? Jadi kalau diundang-undang masih karena belah ada katingali gitu, tidak turun. Jadi dari reng-rengan Bang Indra ini kan sebagai koreksi lah untuk kita semua, karena kalau kita misalkan komitmen untuk memperbaiki tentang pembangunan yang sifatnya kesejahteraan masyarakat, harus normatifnya betul-betul bisa sesuai dengan tracknya gitu Pak. Nah untuk selanjutnya mudah-mudahan parameter yang disampaikan tadi mudah-mudahan 1 minggu, dokumen apa yang persiapkan, kalau misalkan ada review dengan
Koperasi peksi bukan berarti ujung-ujung misalkan saya buru-buru lengkapi, nggak bisa begitu karena apa, ada tahapannya yang harus dilakukan untuk kita semua. Jadi hatur nuhun panginten di Pak Ketua, Pak Panglima, Pak Sekjen dan jajarannya yang telah memberikan masukan melalui aspirasi ini, mudah-mudahan ini bahan koreksi baru untuk kita. Jadi kita tidak blunder dengan koreksi ini karena apa? Karena yang namanya pelayanan publik itu sebetulnya betul bisa diterima oleh masyarakat dari aspek sosial maupun dari sisi hukumnya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan amanat dari undang-undang bahwa pelayanan publik itu tidak boleh lengah sedikit pun. Harus aspek pengawasannya harus betul-betul tegas, aspek operasionalnya juga harus sesuai dengan SOP yang sudah digariskan oleh kita semua. Barangkali kalau tidak ada hal yang disepakati, mungkin kita tutup saja ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita silaturahmi baik formal maupun informal, deka umat maka deka perizinan maka yang penting kita rekonsiliasi ya. Terima kasih barangkali itu Pak. Kita tutup bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.